Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi, pagi-pagi. Apa kabar Bapak dan Ibu dan juga kakak-kakak UMKM sekalian? Doa kami semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan juga terus diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama melewati keadaan yang penuh tantangan di masa pandemi COVID-19 kali ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk turut hadir dalam webinar kali ini. Selamat bergabung dalam acara Hey UMKM Inspire seri pertama. Tema kita kali ini adaptasi brand lokal di tengah krisis. Merupakan suatu kebanggaan saya di Mangrejo bisa memandu rangkaian acara webinar kali ini sampai dengan acara selesai. Dan tentunya kepada para peserta sekalian, di tengah sesi webinar ini akan ada kuis berhadiah nih. Dan nanti akan dibuka sesi tanya jawab bersama dengan para pembicara kita. Jadi mohon untuk tetap stay tune sampai dengan akhir acara. Dan untuk mengawali sesi webinar kita hari ini, langsung saja saya akan mengundang Bapak Leonard Theo Sabrata, selaku Direktur Utama Smesco Indonesia, untuk sharing bersama dengan kita semua terkait dengan dampak pandemi COVID-19 pada UMKM, khususnya binaan Smesco, dan apa saja sih adaptasi yang dilakukan oleh Smesco di tengah pandemi. Ya, mungkin saya mau buka dulu dengan mengucapkan selamat kepada Telkomsel, 99% usahaku. Kita turut mendukunglah semua usaha dan upaya di masa pandemi ini, dan juga nanti pasca pandemi, dalam masa recovery ini kan kita harus menuju digitalisasi. Kalau kemarin ada yang nanya, kira-kira bagaimana ya dengan the rest of Indonesia yang belum terconnect, mungkin yang juga Telkomsel bisa jawab gitu kan, tapi kan memang betul bahwa belum semua teman-teman kita ini terkoneksi dengan digital. Tapi bukan berarti terus kemudian new normal ini atau next normal ini tidak bisa dihadapi oleh semua rakyat Indonesia. Justru malah saya ingin mengajak teman-teman semua yang sudah terkoneksi dan sudah lebih melek digital, itu harus bantu dan memiliki empati yang lebih besar untuk membantu teman-teman kita yang belum terkoneksi atau yang belum melek digital untuk segera onboarding, ya kan, melakukan adaptasi digital sehingga terjadilah yang kemarin kita simpulkan, mungkin bahasanya adalah keseimbangan digitalisasi. Gitu. Sehingga apa yang kita rasakan sekarang dengan terkoneksi ini, ada hampir 400 orang tergabung dengan koneksi yang baik, gitu kan, bisa dinikmati oleh yang lain, dan juga bisa manfaatnya bisa dinikmati oleh lebih banyak orang lagi. Di Smesco sendiri kita sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Jadi sejak saya bergabung di awal tahun 2020, kita sudah melakukan proses digitalisasi dan reformasi menuju ke arah sana. Tapi memang terpotong COVID kemarin, cuman ini sudah sebulan, saya sudah ngantor lagi, sudah sebulan lamanya, dan kita sudah mulai masuk lagi ke high gear, jadi ini udah mulai kick off lagi, reaktivasi, dan lain sebagainya. Ada satu program yang ingin saya highlight, yang kita namakan Spark Campus. Itu sebentar lagi kita mau launching, mudah-mudahan ini minta dukungan juga nih dari Telkomsel nih, Pak Dharma. Untuk webinar-webinar kita sudah berjalan sudah cukup lama. Sejak awal pandemi kita sudah menyelenggarakan lebih dari 60 webinar, diikuti oleh ribuan UMKM yang terdampak dengan berbagai macam topik, dan saya sendiri juga sering hampir setiap hari ada webinar. Ini untuk mendukung semua UMKM, tapi nggak cukup hanya webinar, kita juga menyediakan sebuah platform. Ini kita juga nanti akan tentunya sinergi dengan 99% usahaku, sebuah platform pendidikan yang pertama, Spark Campus, yang nanti kita akan mencoba menjadi agregator untuk berbagai macam pelatihan untuk UMKM di Indonesia. Kita sudah mendirikan sebuah pusat konsultasi KUKM di Smesco, di Gatot Subroto, yang nanti ada nomornya, bisa ditelepon di call center kita juga. Dan yang paling penting ke depannya ini kita sudah menyiapkan sebuah fasilitas yang terkoneksi nanti ke platform trading kita. Jadi fasilitasnya itu nanti ada sebuah makerspace, ada food lab,
ada studio foto, studio video, kemudian ada juga garage untuk future mobility. Jadi kita ingin menciptakan UMKM masa depan. Masa depan ini bukan masa depan yang jauh, tapi masa depan yang sudah di depan mata kita sebetulnya sekarang, dipercepat, diakselerasi dengan adanya pandemi ini. Oleh karenanya kita menciptakan sebuah platform yang kita namakan Spark Trade. Nah, Spark Trade itu nanti akan mempertemukan antara supply dengan demand. Sounds very simple, sebetulnya not really. Gitu. Jadi link and match yang kita mau lakukan ini akan mempertemukan antara supply dengan demand. Jadi si Spark Trade ini nantinya akan mengusung sebuah program masif yang kita namakan konvoi produk nasional. Apa itu konvoi produk nasional? Jadi kita ingin mengagregasi di semua yang ultra mikro dan mikro itu harus mulai saat ini harus mulai mengkonsolidasikan diri, baik itu dikonsolidasikan oleh sebuah pihak atau ya bergabung dengan sendirinya atas nama koperasi, asosiasi ataupun apapun itu. Karena kalau kalian tidak berkumpul, tidak menjadi satu kekuatan yang lebih besar, kedepannya akan sulit sekali untuk bisa bertahan melawan yang lain ya, terutama bukan hanya persaingan lokal, tapi persaingan internasional. Jadi semangat koperasi ini malah sekarang harus dikumandangkan lebih besar lagi di mana-mana. Jadi contoh misalnya Lucky, gitu kan? Lucky adalah brand Matoa, ya kan? Saya kenal Lucky udah lama nih. Ya. Nah, Lucky brand Matoa, dia seorang pengusaha yang berbasis kayu, ya kan? Kemudian apakah Lucky dengan teman-teman yang juga aktif di Kria Kayu itu bergabung menjadi satu koperasi, sehingga misalnya pembelian daripada sumber bahan bakunya nanti bisa diagregate, ya kan, supaya lebih costingnya lebih murah misalnya, atau nanti ketika ingin mengekspor, mereka sudah punya vehicle, sudah punya kendaraan untuk bisa mengekspor dengan lebih baik karena punya kekuatan yang lebih daripada satu company. Nah, disinilah koperasi keren, jadi hashtagnya Kementerian Koperasi dan UMKM ini ada dua. Satu UMKM naik kelas, satu lagi koperasi keren. Nah, koperasi keren itu mesti anak muda, gitu kan? Saya bukan berarti nggak bilang yang tua nggak keren ya, tapi anak muda sekarang jangan takut untuk berkooperasi. Sekarang justru saatnya untuk anak muda ini mulai berkooperasi, dan sebentar lagi, baru saja hari ini saya mendengar berita, ini juga luar biasa, apa namanya, sudah ada peraturan baru mengenai perkoperasian, pembiayaan koperasi di LPDB. Jadi itu sister company-nya kita ya di Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, itu boleh dilihat programnya seperti apa, dan semoga saja nanti ke depannya para UMKM ini bisa bergabung sehingga kita memiliki kekuatan yang lebih. Nah, untuk trading ke depan, kita pun juga akan bekerja sama dengan Sarina. Jadi kita juga nggak bisa sendiri. Sarina itu memiliki sebuah izin untuk ekspor dan impor, sedangkan Smesco itu tugasnya ada di tengah. Jadi kita berdiri di mata rantai, hulu itu kementerian, ya kan, kita di tengah, hilir itu nanti kita kerjasama dengan marketplace, dengan Telkomsel, BUMN, dengan apa dan lain sebagainya, dengan swasta, banyak sekali. Ini saya mau kasih next. Ini ada beberapa program yang next slide please, yang kita juga sedang kerjakan. Ini contoh, ini saya mau mengajak teman-teman semua yang tergabung di sini, ada program yang kita luncurkan namanya Kakak Asuh UMKM. Ini sebuah program untuk dilatih menjadi new digital marketers. Tapi setelah dilatih, kalian jangan cuma berjualan sendiri, tapi kalian harus mengadopsi 3 adik asuh UMKM yang tidak melek digital. Sehingga mereka akan didampingi oleh kalian, masuk onboarding dan juga pendampingan secara sales dan marketingnya. Nah, ini kita harap gerakan ini bisa diikuti di mana-mana, dan pelatihannya bisa diselenggarakan oleh berbagai macam pihak. Kemarin kita sudah luncurkan dengan 2 platform, dan ini akan diikuti dengan yang platform lainnya juga. Mungkin Telkomsel mau bikin juga KAU X Telkomsel gitu kan, bisa aja gitu, atau Matoa X KAU, why not gitu kan. Jadi kita mengharap banyak sekali yang bisa bergabung di gerakan Kakak Asuh UMKM ini. Nah, nantinya
sebuah konvoi produk nasional ini kalau sudah onboarding, sudah digitalisasi, kita ingin QC, QA, quality assurance, dan quality control-nya ini nanti membaik, sehingga kekuatan ini kita bisa bawa, dan mimpinya ke depannya ini UMKM yang sudah tergabung dalam koperasi yang besar dan memiliki kekuatan yang besar, kita bawa untuk IPO. Ini mimpi yang juga di-share oleh semua yang ada di Kementerian Koperasi dan UMKM, termasuk Pak Menteri, bahwa why not kita bawa koperasi ini menuju IPO. Untuk informasi saja, ketika kita memikirkan konsep ini, ternyata kita cek itu sudah ada 2 koperasi yang IPO, dan mungkin pada saat ini sudah lebih banyak lagi. Nah, mudah-mudahan dengan wacana ini ke depannya brand lokal dan Indonesia, bangga buatan Indonesia, ini bisa lebih kuat lagi dengan adanya digitalisasi, tapi juga kekuatan yang datangnya sebetulnya dari solidaritas yang tentunya adalah landasan daripada negara kita sendiri, Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Mbak Didi. Silakan di cover. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Leonard. Luar biasa. Saya senang sekali loh Pak dengarnya bahwa koperasi go IPO, jadi anak bangsa ini ada sedikit harapan untuk bisa go internasional ya Pak ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan ternyata new normal itu bukan kemarin-kemarin, tapi sekarang ini masa depan yang harusnya kita hadapi 5 tahun atau 10 tahun lagi, tapi mungkin tahun depan memang kita sudah harus mulai beradaptasi lagi untuk skema bisnis yang baru ya Pak ya. Selanjutnya kita juga ada pembicara yang akan memberikan pemaparan, yaitu Bapak Lucky Dana Arya selaku founder and CEO Matoa. Dan sebagai pelaku usaha, dampak dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh Matoa saat pandemi COVID-19 ini, bagaimana langkah-langkah adaptasi yang dilakukan di lapangan, dan seberapa besar sih pengaruh pemanfaatan online platform di masa pandemi ini. Langsung saja, boleh kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Bapak Lucky Dana Arya. Baik. Silakan Pak Lucky. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dharma dan Telkomsel yang sudah mengundang dan terutama mempertemukan saya juga sama Mas Leo. Apa kabar Mas Leo? Sebelum masuk ke sharing saya mengenai kendala dan apa yang sudah dilakukan, saya tertarik sama yang sudah di-share tadi sama Mas Leo mengenai Spark terutama itu. Itu juga sangat menjadi kendala, terutama Matoa yang sebagian besar itu bahan bakunya masih harus import, karena memang belum ada yang bisa memproduksi di lokal, dan saya rasa banyak juga pelaku usaha lain dan brand-brand lokal lain yang merasakan kesulitan yang sama, terutama mengenai sourcing database pelaku atau produsen bahan baku untuk membuat produk-produknya, yang sebetulnya saya rasa di Indonesia sendiri banyak tersedia, tapi kita nggak tahu dia ada di mana gitu, karena memang kita cukup sulit untuk mendapatkan database. Kalau saya lihat di Hong Kong itu sudah terdatabase dengan baik, kita cukup masuk satu ke website yang memang itu punya government juga, kita udah bisa cari langsung kita butuh apa, informasi pabriknya juga kita bisa tahu, sampai harga dan kapasitas pabriknya kita bisa tahu tuh Mas Leo. Nah mungkin itu menjadi kabar baik juga buat saya dan teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa membantu lah. Oke, mungkin saya akan masuk ke sesi sharingnya. Strategi utama Matoa sendiri masih bertahan bagaimana daya beli ini bisa tetap terjaga, walaupun daya beli kita agak susah untuk bisa menjaga karena balik lagi konsumen masing-masing itu tadi. Yang paling ada 3 langkah yang memang kita lakukan saat ini, mudah-mudahan juga ini bisa bermanfaat buat para pelaku UMKM lain. Yang pertama adalah, dan ini paling penting di saat seperti sekarang, memang mungkin para pelaku usaha banyak juga yang cenderung yang penting terjadi penjualan. Padahal brand equity ini cukup penting. Apalagi kalau Matoa
selama ini kita sudah membangun brand cukup beresiko kalau kita tidak menjaga brand equity. Jadi yang paling utama adalah bagaimana para pengusaha ini bisa tetap disiplin menjaga brand equity-nya. Sementara di saat seperti ini, cara yang paling efektif untuk menciptakan penjualan, salah satunya adalah dengan memberikan penawaran promo untuk harga-harganya. Jadi paling utama bagi saya adalah kita harus bisa tetap disiplin menjaga brand equity kita. Karena dengan kita menjaga brand equity, jangka panjang saya rasa harus tetap kita pikirkan. Karena pandemi ini bagi saya sifatnya hanya sementara. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tetap bisa menjaga terjadi penjualan. Ini juga berhubungan dengan brand equity tadi. Kalau kita terlalu setiap hari atau setiap bulan sampai pandemi ini berakhir selalu memberikan diskon, nggak bagus juga. Gitu. Kalau Matoa, langkah pertama itu kita membuat campaign, itu namanya Keep Your Life Alive. Ini pada intinya bagaimana kita mengajak orang-orang untuk tetap tampil stylish walaupun dalam kondisi seperti ini. Karena saya yakin setiap manusia itu tetap punya sisi emosional yang dia pengen tetap selalu tampil stylish. Nah, karena memang Matoa ini target marketnya kelas menengah, jadi dengan kita bikin campaign seperti ini, alhamdulillah masih terjaga penjualannya. Kemudian dari sisi kreatifnya juga, Matoa itu menciptakan produk baru tapi sifatnya modifikasi. Kalau untuk produk jam tangan ini memang kan untuk bikin produk barunya nggak bisa cepat gitu. Jadi harus perlu waktu. Nah, tapi dengan kita membuat produk baru yang sifatnya modifikasi, seperti contohnya jam tangan yang sudah pernah kita jual sebelumnya, kita bikin versi lebih kecil, sudah langsung jadi produk baru. Untuk menjaga daya beli dan untuk menjaga, untuk membuat konsumen ini tetap mau membeli barang-barang yang termasuk bukan kebutuhan, barang-barang keinginan gitu ya. Kita mungkin upayanya harus lebih keras, dan Matoa ini kemarin memang sampai saat ini masih melakukan, masih meningkatkan biaya promosi justru, dan membuat konten-konten yang lebih membuat orang mau tetap tampil stylish gitu. Kemudian dari sisi inovasinya, kita mencoba untuk menyasar market baru. Kalau yang saat ini market yang kita punya itu adalah market menengah, kita mencoba untuk menyasar market menengah yang lebih atas, gitu. Market menengah atas. Karena saya rasa market menengah atas tidak cukup terganggu dari sisi daya beli, jadi kita malah justru membuat produk yang harganya lebih mahal. Sebetulnya kalau Matoa itu bukan offline to online, tapi justru sedang berencana online to offline. Kemarin, menurut saya offline tetap penting, memang aktivitas fisik tidak bisa sepenuhnya digantikan dengan aktivitas online, tapi karena ada pandemi ini, ya sejujurnya kita juga agak menunda. Tapi kita mencoba enhance platform online kita sebisa mungkin, apa yang tidak bisa didapatkan di online kita coba. Jadi kita coba bikin masukkan pakai teknologi AR, jadi orang bisa coba dulu lihat di tangannya cocok atau enggak, dan semua fitur-fitur seperti orang kalau beli itu bisa ditukar, bisa dibalikin lagi. Jadi kalau di toko juga kan seperti itu. Jadi kalau orang nggak suka, dia bisa nggak jadi beli. Nah itu kita coba hadirkan juga. Kalau orang udah kirim, dia nggak suka bisa dibalikin lagi. Nah mudah-mudahan sih kita coba mengenhance semua yang tidak ada di online, kita masukin. Nah mudah-mudahan ini semua bisa berhasil.
Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Luki atas pemaparannya. Jadi ternyata selama COVID-19 ini kendala terbesar justru bahan bakunya ya Pak, yang biasanya 70% itu diimport dari luar. Betul. Kemudian kalau tadi saya menyimak Bapak bilang kalau terlalu sering memberikan diskon justru sebenarnya tidak baik ya Pak ya. Jadi strategi lain adalah Bapak mencoba membuat mungkin seri yang berbeda yang biasanya bisa mungkin dinikmati oleh kaum menengah ke atas yang tidak terdampak COVID mungkin dari segi finansial ya Pak ya. Jadi bikin seri eksklusif seperti itu ya Pak ya. Berikutnya kita akan persilahkan kepada Bapak Dharma Simorangkir selaku Senior Vice President Enterprise Telkomsel sekaligus tuan rumah dari acara webinar kita hari ini terkait apa saja sih peran operator dalam menunjang proses adaptasi UMKM di masa COVID-19 ini dan bagaimana bentuk dukungan 99% usahaku terhadap UMKM. Silakan boleh berikan aplaus dong yang paling meriah untuk Bapak Dharma. Oke, thank you Didi. Sehat-sehat, thank you, terima kasih. Aku mau sapa dulu ini buat sahabat perjuangan di UMKM, Pak Leo atau Bro Leo. Thank you sudah join, sudah menyempatkan waktunya. Belum sempat ketemu lagi karena COVID ini, tapi kita kayaknya udah mulai di kantor masing-masing, jadi nanti harus make time untuk ketemuan ngobrol bareng. Buat Bro Luki juga thank you, salah satu sukses case tadi yang kita juga mau belajar juga, mau sharing juga dan collaborate juga bersama teman-teman Telkomsel di seluruh Indonesia. Dan juga mungkin untuk Bang Sandiaga Uno mungkin masih siap-siap, saya mau say hi juga, thank you juga. Oke, ya saya juga mau sapa nih teman-teman UMKM. Jadi teman-teman panelis, jadi hari ini kalau kita lihat di CloudX kita ini ada 415 peserta. Ini ada dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, Jawa. Jadi seluruh Indonesia kita bisa bergabung dalam Hey UMKM saat ini. Jadi inilah salah satu dari keuntungan dengan teknologi digital. Yes. Kalau tema besar kita sih gini, telco ini kita ini paling depan di teknologi digital. Kita paling depan di teknologi digital. Tapi saat ini yang kita coba lihat adalah bagaimana sih teknologi digital ini bisa lebih merakyat. Bagaimana teknologi digital ini nggak perlu kita tuh punya orang yang pinter, kita harus beli server yang mahal atau bayar subscription yang mahal. Itu kan salah satu challenge-nya. Jadi kita punya belief tadi ya, kalau ada koperasi keren dan UMKM naik kelas, hashtag-nya dari Smesco, kita juga punya hashtag melesat dengan digital. Bagaimana UMKM itu bisa kerjasama, bisa kolaborasi dengan telco gitu ya, untuk bisa melesat dengan digital. Karena kalau kita punya digital, kita nggak bisa membantu apa-apa, itu percuma aja gitu. It's just another cost gitu, biaya gitu. Nah, ini aku mau cerita sedikit ini. Kita di UMKM sektor bisnis kita pantau terus nih. Kita punya riset data gitu ya. Apa sih tantangan yang dihadapi UMKM sebelum dan sesudah krisis gitu ya. Kayaknya kita udah bisa lihat di koran-koran, di media kita udah bisa baca. Tapi dari survei ini menarik. Jadi sebelum COVID, yang di sebelah kanan tuh ya, di sebelah kanan, problem tantangan itu sudah banyak ya gitu ya. Tapi angkanya itu agak-agak merata. Jadi top 3 sebelum COVID itu yang merah-merah, yang pertama yang pasti dirasakan adalah penurunan jumlah pembeli. Itu memang udah mulai dirasakan sebelum COVID. Yang kedua adalah meningkatnya harga bahan baku gitu ya. Yang ketiga adalah kesulitan mendapatkan pembiayaan modal. Ini tahun lalu kita adakan juga sama, kira-kira masih di sekitar sana. Tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan tantangan yang lainnya itu agak-agak nggak terlalu beda lah dari sisi challenge yang dirasakan. Tapi sesudah COVID nih, kalau kita lihat grafik yang di tengah, yang sangat impact, yang sangat terasa tantangannya adalah 82% dari responden yang kita survei mengatakan penurunan jumlah pembeli. Iya pasti karena ada PSBB, ada karena ada ketakutan virus dan yang lain-lain gitu. Yang kedua adalah penurunan jumlah pembelanjaan dan yang ketiga pengiriman barang kepada pelanggan terganggu. Tadi dari penjelasan Bro Luki ini kira-kira kita verify datanya dari sini gitu ya. Jadi teman-teman
UMKM ya di seluruh Indonesia ini juga sama. Jadi mungkin tadi empathy yang tadi Bro Leo bilang ini semuanya dirasakan oleh oleh seluruh teman-teman yang bergerak di UMKM. Jadi you're not alone, jadi nggak sendirian. Jadi kalau kita survei juga gitu ya, sebenarnya kalau kita tadi yang chart yang sangat lebar tadi, basically itu ada 3 ya. Yang pertama ada yang tadi menemukan, Bro Luki tadi mention opsi penyedia barang. Itu yang sekarang memang saya taunya belinya tadi barang-barangnya hanya dari import gitu loh. Kita nggak punya pilihan lain gitu loh. Buat yang reseller gitu yang di bidangnya mungkin nggak memproduce barang, tapi UMKM yang bergerak di menjual barang lagi gitu ya, reselling gitu, sama juga. Telkomsel punya banyak reseller pulsa ya gitu ya, our prepaid postpaid products gitu ya. Itu juga saya mau jualan juga charger, saya juga mau jualan juga F&B, saya mau jualan juga hal-hal yang lain. Tapi yang datang ke saya saat ini hanya ya satu supplier aja gitu loh. Saya nggak punya pilihan yang lain. Gitu. Jadi bagaimana satu segmen UMKM yang bilang ini kita perlu pilihan alternatif produk. Atau sekarang saya nggak bisa jualan ini, tapi saya mau jualan produk yang baru gitu loh. Itu ada juga kebutuhan di situ. Segmen yang kedua yang kita lihat adalah ini masuk lebih ke modal gitu ya, modal kerja. Saya punya modal sekian, tapi saya mau beli dengan harga yang grosir gitu loh. Gimana caranya gitu loh. Jadi adanya kebutuhan untuk membeli dalam ya minimum quantity, mungkin nggak terlalu banyak gitu ya, tapi tetap bisa mendapatkan harga yang lebih baik gitu. Dan mungkin juga ada option saya beli sekarang gitu ya, bayarnya nanti karena putaran barang saya sebenarnya sangat cepat sekali. Jadi saya pengen punya kemampuan atau layanan seperti ini. Yang ketiga pastinya bagaimana mendapatkan lebih banyak pelanggan lagi dari order-order saya sekarang. Bagaimana saya dulu jualannya hanya offline aja gitu ya. Bagaimana saya sekarang dengan banyak lewat Tokopedia, Instagram dan yang lain-lain. Tapi bagaimana saya bisa memperluas lebih luas lagi. Kadang-kadang kalau saya jualan online, toko saya di Tangerang atau saya punya pabrik di Tangerang, tapi kalau lewat online yang beli di Sumatera gitu. Saya mau jualan ke sana pakai logistiknya itu terlalu mahal dan yang lain-lain. Jadi ada 3 segmen ini yang kita lihat teman-teman kebutuhannya. Nah, peran telco gimana sih ya? Yang pertama yang pasti adalah akses ke pasar. Teman-teman kalau di Indonesia perusahaan yang punya pelanggan paling banyak itu Telkomsel. Bank itu kalau digabung, seluruh bank digabung itu jumlahnya itu hanya kalau nggak salah tahun lalu datanya itu 80 juta nasabah. Itu bank itu digabung, swasta dan negeri digabung. Nah, tapi kalau Telkomsel pelanggannya ada 160 juta. Pelanggan Telkomsel, kita juga mau supaya pelanggan Telkomsel ini bisa jadi calon pelanggan UMKM, teman-teman semua gitu loh. Nah, dan nggak hanya akses ke pasar, tapi juga kita bisa bisa tahu juga kan, misalnya saya punya usaha di Banten. Saya punya usaha misalnya di Riau gitu ya. Saya mau ya pelanggan saya yang beli ya kalau bisa karena nanti harganya biar masuk yang ada di lokasi-lokasi terdekat saya. Dan pelanggan Telkomsel ada di seluruh Indonesia. Jadi kita sangat ingin sekali bagaimana nanti mungkin bisa ditindaklanjuti. Kita juga punya teman-teman koordinator UKM, UMKM di seluruh Indonesia. Nanti teman-teman bisa ngobrol ke mereka gitu ya. Bagaimana sih saya bisa juga bisa mendapatkan bisa menargetkan atau jualan juga kepada pelanggan yang Telkomsel juga. Itu akses pasar satu yang memang kita ingin juga supaya bisa dimiliki oleh pelanggan UMKM. Yang kedua tentunya dengan biaya mungkin yang jauh lebih murah karena saya nggak mungkin beli iklan yang mahal sekali gitu ya. Jadi itu mungkin yang affordable. Yang kedua tadi Bang Sandi udah sebutin gitu ya, akses internet. Jadi teman-teman sekarang ini internet itu tadi saya bilang jadi kayak lifeline. Jadi harus punya internet gitu. UMKM itu kalau nggak ada internet itu nggak bisa. Jadi mungkin beyond internet ya, komunikasi gitu ya, baik itu telepon, baik itu messaging, baik itu internet. Nah, Telkomsel berperan juga, kita punya infrastruktur yang lengkap, yang komplit, advance gitu ya, seluruh Indonesia, coverage kita itu 97%,
populasi Indonesia. Nanti saya cek yang Wonosobo, itu PR dari Bang Sandi gitu ya. Bagaimana kita bisa menyediakan akses internet yang terjangkau buat teman-teman di UMKM. Nah, nanti juga bisa reach out ke tim Telkomsel, paket apa sih yang memang khusus buat saya nih. Saya punya karyawan 2, saya punya karyawan 5, saya punya karyawan 10. Atau misalnya saya punya satu karyawan, saya punya tim sales yang keliling-keliling gitu loh. Gimana nih saya dalam masa next normal ini, saya tetap bisa operasional, tapi jangan mahal-mahal gitu kan akses internetnya. Dan bisa tersedia di berbagai macam tempat. Nah, gitu Telkomsel juga memiliki peran di sini. Teman-teman silakan reach out kepada teman-teman koordinator. Nggak hanya internet ya teman-teman. Jadi tadi yang saya bilang teknologi digital itu teman-teman itu nggak harus semuanya di-create sendiri. Jadi kita ada beberapa solution gitu ya yang memang kayaknya nih saya butuh nih. Saya bikin presence online tuh gimana gitu. Secara digital. Saya buka toko online tuh gimana? Saya udah mulai nih tinggi penjualan saya nih. Saya perlu point of sale system. Saya bisa monitor cabang-cabang saya gitu. Teman-teman tuh nggak harus beli yang mahal atau bikin develop sendiri gitu ya. Itu semua teknologi digital itu kita harapkan sih Telkomsel berharap itu bisa kita yang bantu teman-teman untuk memakainya, untuk menggunakannya dengan harga yang sangat terjangkau. Dan yang paling penting tadi, bisa membantu bisnisnya melesat dengan digital. Nah, yang terakhir ini adalah agregasi platform. Ini agak-agak mirip nih, makanya semangatnya kita di Telkomsel, kita adalah sinergi atau kolaborasi ekosistem. Jadi ekosistem UMKM yang udah ada nih, jadi mungkin aku sharing sedikit ya, kita ada kerjasama dengan beberapa komunitas UMKM di seluruh Indonesia gitu ya. Kita nggak mau menggantikan itu. Kita mau kerjasama nih. Saya punya apa, Telkomsel punya apa, atau Telkomsel bisa apa, teman-teman bisa apa. Smesco bisa apa, kita bisa kerjain apa. Nanti Bang Sandi punya inisiatifnya apa, kita bisa kerjasama. Nah, harapannya nih dengan agregasi platform ini, teman-teman UMKM ini yang diuntungkan gitu loh. Saya satu aja gitu ya, tapi saya bisa melakukan hal-hal yang lain. Contohnya tadi kebutuhan untuk pembiayaan. Sekarang untuk dapat pembiayaan itu coba deh. Ribet banget gitu kan, susah sekali gitu. Nah, harapannya nanti dengan platform agregasi ini teman-teman bisa melakukan usahanya, bisa kelihatan nanti ada pembukuannya atau ada transaksinya, kebutuhan akan baik itu modal kerja atau nanti modal modal usaha gitu ya. Nah, itu sudah bisa didigitalkan sehingga nanti bisa mendapatkan pilihan-pilihan pembiayaan yang memang cocok untuk kebutuhan teman-teman sekalian. Termasuk juga dengan pengadaan tadi, pembelian raw material atau pembelian barang-barang yang memang untuk dijual lagi. Dan pemasaran juga, dan edukasi juga. Jadi Telkomsel, kita nggak akan bangun ini sendiri, kita semangatnya adalah kolaborasi, kerjasama dengan semua ekosistem yang udah ada. Jadi mungkin terakhir, slide dari saya. Oh, habis. Ada satu kayaknya. Mungkin masih on progress ini. Iya, oke. Iya, jadi teman-teman, jadi 99% usahaku dari Telkomsel ini kita coba menjembatani tadi berbagai macam kebutuhan. Kita nggak bilang kita tahu semuanya, teman-teman. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada ide untuk inisiatif untuk kolaborasi dengan Telkomsel, kita sangat open sekali. Ada yang butuh kebutuhan untuk saya butuh ini akses internet dengan cepat dan affordable, silakan hubungi kami juga. Dan tentunya satu spirit yang kita mau bangun sama-sama tadi kalau kita semuanya berjabat berpegangan tangan ya pasti UMKM ini bukan hanya jadi sebuah klise gitu ya, tapi benar-benar yang akan menjadi motor gerak ekonomi untuk Indonesia. Jadi Indonesia pasti bisa, UMKM pasti bisa melesat dengan digital. Thank you, Di. Amin. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Dharma. Saya tadi tertarik sekali Pak dengan pemaparan Bapak bahwa pengguna Telkomsel Indonesia ternyata jumlahnya itu mengalahkan nasabah bank ya Pak. Totalnya ada 160 juta jiwa. Kalau penduduk Indonesia sendiri kan ada 270 jutaan ya Pak. Berarti lebih dari setengah penduduk Indonesia itu pakai Telkomsel ya Pak ya. Kalau saya sendiri karena nomor Telkomsel cantik, saya sudah pakai 10 tahun ya Pak ya. Jadi waktu itu sempat handphone hilang, tapi tetap saya harus upgrade lagi karena memang nomornya selain bagus, jaringannya juga oke. Jadi saya malas
beranjak ke lain hati gitu Pak. Mantap. Thank you. Tapi ini potensial sekali untuk UMKM yang mau bekerja sama ya Pak. Jadi nanti nasabah atau pengguna dari Telkomsel bisa diarahkan untuk mungkin membeli produk-produk dari teman-teman UMKM ya Pak ya. Saya akan kembali mengundang Bapak Sandiaga Uno untuk bergabung bersama dengan kita selaku tokoh pengusaha nasional dan juga founder OKOC. Seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa UMKM perlu melakukan adaptasi. Seberapa pentingnya brand lokal untuk bangkit dan beradaptasi pada masa krisis? Bagaimana nih tips and trick ataupun kiat-kiat agar brand lokal dapat bangkit di masa ini? Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Bapak Sandiaga S. Uno. Terima kasih Bapak sudah bergabung kembali. Silahkan Pak. Ya, mudah-mudahan teman-teman di ekosistemnya Telkomsel ini bisa ciptakan aplikasi. I'll be the first one to use aplikasinya kita nih. Untuk brand lokal bisa mendunia itu, kita punya satu tugas dan tanggung jawab. Role and responsibility-nya adalah keberpihakan kepada produk lokal. Jadi, ya udah kita harus disiplin aja mempertanyakan setiap yang kita konsumsi, apa yang kita lakukan, kita berikan prioritas kepada produk lokal. Itu dari segi gimana mulai mendidik perilaku daripada konsumer ya, bahwa oke, ada inovasi, ada peningkatan kualitas, tapi pasarnya itu, saya ingin cerita waktu saya ke Korea, mungkin beberapa tahun yang lalu, waktu di Korea ini, tour guide-nya itu orang Korea, terus dia lihat ada mobil Jepang lewat gitu. Wah, itu pasti orang gila, dia bilang gitu. Terus saya bilang, kok orang gila? Iya, di Korea ini yang pakai mobil Jepang itu hanya orang Jepang atau orang gila. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka mendahulukan produk-produk buatan Korea. Nah, makanya sekarang kita punya drakor yang gila-gilaan di semua OTT kita, streaming service kita, padahal misalnya kita mengkonsumsi drama Minang, Brambang, drama Palembang. Nah, ini adalah bagian dari kita juga secara patriotik mencintai produk-produk bangsa kita. Nah, di saat krisis ini kita harus adaptasi bahwa kita harus lebih respons kebutuhan konsumen. Tadi kita udah ngomong mengenai masker, sampai face shield. Nah, ini hal-hal yang sangat simpel yang menurut saya bagian daripada kenormalan baru ini ya. Nah, karena kayak penyomong kita ingin bahwa ada problem statement dan ada business transaction model yang sama-sama kita ciptakan pasca pandemi ini, dan kita tentukan mana yang COVID defensif atau pandemic winner ya, dan COVID typical yang harus kita solusikan untuk bisa bangkit. Tentunya sektor kesehatan, sektor makanan, sektor kebutuhan pokok itu harus. Jadi kita ingin bahwa peran dari digital ini penting banget ya. Kalau kita ngomong mengenai akses sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk digital juga nih, Bro Dharma. Jadi digitalisasi ini harus jadi keniscayaan, nggak boleh ada, jadi harus ada kesetaraan, nggak boleh lagi ada gambar-gambar anak, ya anak-anak kecil manjat pohon untuk dapetin sinyal wifi atau sinyal jaringannya gitu. Jadi kita harus menjadikan itu sebagai prasyarat agar brand lokal bisa tumbuh dan berkembang. Dan kalau saya ingin berbagi trik dan trik khususnya motivasi ya terkait dengan kebangkitan brand lokal, itu balik lagi ke 4 konsep dasar: inovasi, berani mengambil risiko, proaktif, dan kita punya sense of achievement atau punya keinginan untuk bisa sebagai bangsa Indonesia itu lebih merasakan kesetaraan bangsa kita dibanding bangsa-bangsa besar lainnya. Jadi listen to the changing customer voice, karena customer voice itu selalu berubah-ubah. Be creative in implementing local wisdom. Focus on quality and innovate by implementing latest production breakthrough. Jadi kita harus ikuti perkembangan terkini
dan brand and market yourself, your products as global aspirational brand. Kita bikin aja 10 targetnya brand lokal kita yang bakal nembus pasar dunia di tahun 2030. Udah kita canangkan lagi, misalnya produk unggulannya Telkomsel apa, Simpati atau Halo atau apa. Terus pertamina apa brand unggulannya yang bisa dikenal di London atau di New York. Bukan hanya dari BUMN tapi juga dari dunia usaha dan juga dari UMKM sekarang. Tadi saya baru saja kelar sama kopi kenangan. Ini local brand kopi kenangan bisa kita kembangkan menjadi produk dunia. Ada produk Indonesia juga yang nggak terlalu dikenal sebagai produk Indonesia seperti Modena. Modena itu alat-alat dapur. Dia pusatnya di Italia tapi yang punya orang Indonesia. Nah ini truly global brand. Ini yang perlu kita juga dorong ke UMKM kita. Memang sukses itu nggak bisa instan. Butuh berbelas atau berpuluh tahun kita membangun usaha. Saya ini jadi pengusaha juga kecelakaan. The power of kepepet. Karena di tahun 97 saya kehilangan pekerjaan, saya di PHK, akhirnya membangun usaha sendiri di bidang keuangan. Setelah 20 tahun usaha yang jatuh bangun kami bangun bertiga awalnya, sekarang sudah menjadi investasi aktif di Asia Tenggara dengan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Nah, saya berharap di pandemi ini akan lahirlah UMKM kita, perusahaan-perusahaan lokal kita, dan mampu untuk bukan hanya menguasai pasar dalam negeri, tapi juga bisa menjadi pemenang di persaingan global. Terima kasih semuanya, saya kembalikan ke Didi. Baik, terima kasih Bapak Sandi. Tadi menarik sekali. Mungkin teman-teman di sini tadi ada yang sempat tidak terlalu jelas mendengar suara Bapak Sandi. Mungkin terkait dengan click on atau apa, Bapak? Mohon maaf. Maka sih ini suaranya jelek ini. Agak sedikit terputus-putus tadi para partisipan. Baik, mungkin saya akan sedikit recap sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Bang Sandi, bahwa saya setuju banget Bang bahwa Indonesia ini kalau brand lokalnya 10 aja bisa go internasional, itu bakal bagus banget. Bahkan saya barusan tahu dari Bang Sandi kalau Modena itu brand Indonesia tapi sudah go internasional ya. Itu memang untuk alat-alat untuk di dapur, tapi memang kualitasnya sangat premium sekali. Terima kasih. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi untuk seluruh pembicara hebat kita yang sangat inspiratif hari ini. Walaupun tadi ada sedikit kendala suara, terima kasih banyak Bang Sandi sudah bergabung. Bapak Dharma, terima kasih. Bapak Leonard, terima kasih. Pak Luki, ditunggu Pak series untuk jam tangan yang bisa connect, karena sekarang hampir semua anak muda, apalagi milenial, bersepeda ya Pak ya, jadi butuh jam tangan yang tadi agak trendy dan Indonesia banget, dan nanti mungkin bisa dibantu juga sama Telkomsel untuk pendistribusiannya ya Pak ya. Dan demikianlah rangkaian acara Hey UMKM Inspire seri pertama dengan tema adaptasi brand lokal di tengah krisis. Semoga dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan Bapak Ibu, kakak-kakak UMKM. Dan jangan lupa informasi bocoran nih untuk webinar sesi selanjutnya akan dilaksanakan serentak di 12 kota. Catat tanggalnya sesuai dengan Hari UMKM 12 Agustus 2020, jadi serentak dilaksanakan di 12 kota. Atas nama panitia yang bertugas dengan kerendahan hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam acara hari ini ada kekurangan atau hal yang tidak berkenan. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir hari ini. Saya Didi Mangrujo undur diri. Semangat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, makasih. Terima kasih. Makasih Pak Sandi, Bro Leo, Bro Luki. Didi, thank you. Terima kasih, Bapak.